Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Adriana Arang dari SMP Negeri 1 Penajam Pasir Utara, mahasiswa pendidikan profesi guru IAKN Ambon. Ingin menyampaikan hasil PPL pertama saya berikut ini. Sekiranya masukan dari Bapak Ibu sangat saya harapkan, dan semua ini untuk perbaikan saya ke depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Ya anak-anak, sebelum memulai aktivitas kita seperti biasa, kita melakukan Berdoa. Ya silakan, siapa? Ibu. Mari kita dalam doa. Tuhan, sebentar kami akan belajar, berkati kami Tuhan, berikan kami hikmah dan kepintaran, dan berkati Bu Adriana yang mengajari kami Tuhan. Ini dalam nama Tuhan, amin. Amin. Terima kasih, Brian. Silakan duduk. Ya, kita bersyukur untuk pagi hari ini ya. Kita boleh berkumpul karena Tuhan berikan kita kesehatan. Nah, untuk hari ini kita sudah berdoa. Kita seperti biasa membaca kitab suci. Ayo kita buka kitab sucinya. Untuk hari ini kita membuka kitab Roma. Kitab Roma pasal 12 ayatnya yang kedua ya. Sudah dapat semua? Ya, kita baca bersama. 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan diri, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Itulah ya, sesuai dengan tema kita hari ini ya. Kita harus berubah. Sebelum kita masuk dalam pembahasan kita, Ibu absen terlebih dahulu ya. Adelia, Hadir Bu. Jevelin, Hadir Bu. Brian, hadir Bu. Snager, Hadir Bu. Kristi. Sakit Bu. Kristi sakit ya? Iya Bu. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita mulai menyanyikan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Ayo berdiri. Sikap siap ya.
pertanyaan bermakna ya, pemahaman bermakna ya, ada pemahaman bermakna. Di sini kita lihat di sini ya, perhatikan perubahan apa yang harus kalian lakukan agar hidup kalian lebih bermanfaat bagi sesama. Nah, di sini ya, setiap orang perlu melakukan perubahan dalam hidupnya. Kenapa? Seiring dengan perubahan yang terus berlangsung, karena kalau kita tidak melakukan perubahan, kalau kita tidak bisa beradaptasi dengan perubahan, kita tidak bisa bertahan dalam kehidupan. Kita tidak bisa bertahan dalam menghadapi masalah, ya. Itu pemahaman bermakna. Lalu pertanyaan pemantik di sini ya, ini pertanyaan sama kita ya. Kira-kira perubahan apa saja yang kalian amati, yang kalian lihat, yang kalian mungkin dalam kehidupan sehari-hari itu ya, yang terjadi dalam kehidupan lingkungan kalian itu seperti di rumah, di sekolah, atau dalam masyarakat? Pasti kalian kira-kira perubahan apa yang terjadi. Kalau misalnya di lingkungan sekitar atau misalnya di rumah, perubahan apa yang biasa terjadi di rumah itu? Kalau misalnya di rumah, biasa kan kalau misalnya kita lagi malas-malas disuruh orang tua atau apa, terus atau mungkin orang tua, anak, ayo bangun pergi ibadah, enggak malas, lagi ini lagi itu. Nah, kita harus melakukan perubahan. Lalu yang poin kedua, supaya hidup kalian ini, supaya hidup kita ini loh ya, hidup kita ini lebih berguna, lebih bermanfaat bagi orang lain. Kira-kira apa yang kita lakukan, perubahan apa yang bisa kita lakukan supaya hidup kita ini bisa bermanfaat, bisa berguna bagi orang lain? Ayo. Supaya suka tolong menolong. ya, tolong menolong kan buat orang lain, ya kan? Bergotong royong ya, masuk salah satu profil Pancasila. Ya, apa lagi? Kerja bakti ya. Ada yang apa lagi? Kak? Membantu sesama. Ya, membantu sesama. Bisa lewat misalnya di gereja-gereja, kegiatan apa yang bisa dilakukan? Pelayanan diakon, ya, pelayanan kasih, ya itu ya. Biasanya di dalam gereja itu betul-betul yang banyak. Lalu tujuan pembelajaran kita hari ini, minggu lalu kita sudah mengambil tujuan pembelajaran yang pertama dan yang kedua. Untuk hari ini tujuan pembelajaran kita ada pada poin ketiga dan keempat. Apa itu? Yang poin ketiga, ayo kita baca bersama. Menyebutkan bahwa Allah menghendaki umatnya melakukan perubahan dan menghendaki Umatnya hidup dinamis dalam perubahan. ya, betul sekali ya, menyebutkan bahwa Allah menghendaki umatnya melakukan perubahan dan menghendaki umatnya hidup dinamis dalam perubahan. Yang keempat, menyebutkan beberapa perubahan yang perlu dilakukan gereja dalam melaksanakan tugas panggilannya menghadapi perubahan di dunia. Ya, jadi jelas sekali itu ya. Kita gereja hadir untuk apa ya? Itu untuk melakukan suatu perubahan ke arah yang positif. Itu ya, itu tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Ya. Kemudian ada kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran ini sudah kita mencapai. Manusia menerima dan melakukan perubahan. Itu yang akan kita capai. Yang pertama, kedua, umat Allah menghadapi perubahan. Lalu gereja umat Allah yang baru, gereja yang diperbaharui, lalu peribadahan yang diperbaharui, ya, ibadah diperbaharui. Lalu berikut, nah ini kita ya, kita akan nonton video, ya, ada kegiatan untuk nonton video. Nanti di nonton video itu karena pembelajaran untuk hari ini adalah PJBL. Artinya ada nanti masalah yang kalian akan pecahkan bersama ya. Tapi itu akan kita pecahkan bersama, nanti kalian akan berdiskusi lewat video yang Ibu tampilkan ya. Halo semuanya, hari ini kita akan belajar tentang apa itu gereja. Apa ini gereja itu? Tempat berdoa, rumah Allah, tempat ibadah Kristen. Gak ada yang salah, tapi mari kita mengenal lebih jauh, lebih dalam lagi apa itu gereja. Untuk kalian, gereja dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Portugis, yaitu igreja. Kata igreja sendiri berasal lagi dari bahasa Yunani, yaitu eklesia, yang terdiri dari dua suku kata, yaitu
Kristus. Dalam kita gereja dilakukan dengan upacara, yaitu tubuh Kristus, pengantin perempuan, kawalan domba, dan tubuh penutup. Sebagai tubuh Kristus, gereja melakukan yang pertama, sebagai satu kesatuan tubuh Kristus yang tidak dapat dipisahkan dari sang kepala gereja yaitu Tuhan Yesus. Lalu setiap orang memiliki peran masing-masing, jadi mereka harus saling menolong, saling membantu, dan saling melengkapi. Hubungan gereja yang kedua yaitu pengantin perempuan, seperti sepasang suami istri, menegakkan adanya keindahan, keintiman, hubungan. Maka gereja pun punya keintiman dan keindahan dengan Allah. Lalu gereja harus berlaku setia kepada Allah, tidak boleh menduakan Allah. Maka gereja berikutnya yaitu kebun anggur. Allah yang memberikan pertumbuhan kepada gereja, sehingga gereja harus bertumbuh dan berbuah. Tapi buah yang dihasilkan oleh gereja itu harus buah yang baik, yaitu menjadi berkat bagi orang lain. Lalu gereja tidak dapat hidup di luar daripada Allah. Maka gereja yang berikutnya adalah tentang gereja sebagai kawalan domba. Allah itu sangat setia memelihara dan menuntun umatnya. Maka kita sebagai percaya kita harus hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Sang Domba kita, yaitu Tuhan Yesus. Nah, setelah kalian melihat semua pengertian ini, maksud kata dari kata yang nani, maka gereja kita, maka kita sama pada kesimpulan bahwa gereja itu bukan gedung, tetapi gereja adalah orang-orangnya. Gereja adalah kita semua, persatuan orang percaya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Nah, kita sudah nonton video pembelajaran saat ini ya. Jadi gereja itu adalah lebih pada orang yang disebutkan orang percaya ya. Jadi itu kalian sudah minggu lalu juga ya, ibu sudah ceritakan seperti ini. Cuman sekarang ibu tampilkan videonya biar kalian lebih dalam memahami. Lalu ibu akan tampilkan video yang kedua ya, video yang kedua. Mama gereja ngantuk nih, mending tidur aja. Karena gimana menarik, hujan keras mending tidur aja. Aku udah ngajak buat ke gereja, malas nggak ada teman di gereja. Siapa yang ikut ibadah? Aku juga nggak ikut. Orang-orang di gereja pada sirik. Di rumah aja. Jadi itu tadi tayangan video yang pertama dan yang kedua ya. Yang tayangan video pertama itu membicarakan tentang gereja. Jadi situ ada gereja secara fisik, bisa katakan bahwa gereja adalah tempat ibadah, gedung bangunan di mana kita berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan ya. Kita di situ bersaksi memuliakan Tuhan, itu secara fisik. Tetapi gereja yang sesungguhnya bahwa kita adalah gereja, orang-orang yang percaya kepada Kristus ya. Nah, dan kita sebagai gereja dikatakan kita harus melakukan perubahan. Perubahan apa tuh? Pola pikir, kemudian tindakan ya.
banyak hal yang kita rubah dalam kehidupan kita. Nah, untuk video yang kedua, di situ kalian menyaksikan apa? Coba. Tentang malas apa tadi? Malas ke gereja. Nah, video yang ibu sudah tayangkan tadi ya tentang gereja dan malas ke gereja itu, nanti ibu akan bagikan LKPD. Di LKPD itu ada pertanyaan yang akan ibu berikan, ada soal ya, soal yang akan ibu berikan. Lalu di soal itu kalian jawab, ibu bagi kelompok 1 ya, bagi kelompok 1 di sana, kelompok 2 ya. Jadi masing-masing kelompok mempertanggungjawabkan bahan diskusinya nanti. Saya akan bagikan LKPD-nya. Nah, di LKPD itu ada 3 pertanyaan, ya, ada 3 pertanyaan yang kalian akan jawab. Jadi langkah pertama, ibu akan memberikan informasi, membagikan LKPD. Kemudian langkah kedua, ibu mengorganisasikan kalian, membagi kelompok. Lalu langkah yang ketiga, ibu akan membimbing kalian di dalam memahami LKPD ini. Ya. Di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, dari tayangan video yang pertama, kira-kira apa arti gereja yang sudah kalian perhatikan di video tadi? Itu yang kedua. Yang pertama. Yang kedua, dari tayangan video kedua tentang anak yang malas ke gereja ya. Menurut kalian, apa yang menyebabkan banyak anak-anak muda remaja Kristen malas untuk pergi ke gereja? Jadi di sini kamu tulis maksimal 5 penyebabnya ya. 5 penyebab. Kok mereka ini malas ke gereja? Ada apa? Kemudian yang ketiga, menurut kalian apa tindakan-tindakan? Ya, maksudnya untuk mengarah ke perubahan yang tadinya malas ya. Apa tindakan-tindakan atau perubahan apa yang harus kamu lakukan agar anak muda Kristen ini kembali rajin untuk datang beribadah di gereja atau di rumah Tuhan? Bisa paham maksud ibu? Nah, kalian akan berdiskusi. Silahkan dituangkan pendapatnya. Tony sama Brian, silakan berdiskusi ya. Jadi berdiskusi sesuai kelompoknya ya. Nanti bisa kalian hubungkan dengan harus tetap suci ya. Perubahannya baru pasti kalian belajar juga tentang perubahan apa dan apa. Tadi kita sudah membaca kitab kan, di awal itu masuk perubahan.
membuat evaluasi dan kalian akan maju ke depan mempertanggungjawabkan diskusi yang sudah kalian diskusikan di kelompok masing-masing. Kelompok 1 ya. Ayo kelompok 1 naik saya. Mempertanggungjawabkan. Dengar ya, dengarkan temannya ya. Dari tayangan video pertama, apa arti gereja? Gereja bukan hanya bangunan atau rumah untuk beribadah, namun gereja adalah diri kita sendiri. Dari tayangan video kedua tentang anak yang malas ke gereja, menurut kalian apa yang menyebabkan banyak anak-anak muda remaja Kristen malas untuk pergi ke gereja? Tuliskan maksimal 5 penyebabnya. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Yang pertama bisa karena dipengaruhi oleh teknologi. Yang kedua, pengaruh pergaulan dari lingkungan sekitar. Yang ketiga, tidak mempunyai teman untuk pergi ke gereja. Yang keempat, bisa karena minder pergi ke gereja karena tidak memiliki baju. Tidak memiliki baju. Itu ya. Itu nomor 2 ya. Ya, betul. Nomor 3. Terus nomor 3 silakan. Nomor 3, menurut kalian apa tindakan-tindakan atau perubahan apa yang harus kamu lakukan agar anak muda Kristiani kembali rajin untuk datang beribadah di gereja? Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, mengubah pola pikir kita menjadi lebih dewasa. Yang ketiga, tidak gampang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Ya, tidak gampang dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, sekarang kelompok 2 silakan tanggapi. Ada yang mau ditanggapi dari kelompok ini? Mau kasih masukan? Ada? Ya, kita berikan aplausan. Ayo kita dulu. Ayo kelompok 2. Kelompok 2 silakan. Vokalnya dibesarkan biar semua dengar ya. Dari tayangan video pertama, apa arti gereja? Gereja bukan bangunan tapi diri kita sendiri atau persekutuan orang percaya. Nomor 2, dari tayangan video kedua tentang anak yang malas ke gereja, menurut kalian apa yang menyebabkan banyak anak-anak muda remaja Kristen malas untuk pergi ke gereja? Tuliskan maksimal 5 penyebabnya. 1. Tidak ada teman untuk pergi ke gereja. 2. Cuaca tidak mendukung. 3. Malas bangun. 4. Nggak ada kendaraan. 5. Acara gerejanya tidak menarik. Acara gerejanya tidak menarik. Apalagi? Nomor 3. Menurut kalian apa tindakan atau perubahan apa yang harus kamu lakukan agar anak muda Kristiani kembali rajin untuk datang beribadah di gereja? Dari yang malas di gereja, baca Alkitab dan berdoa menjadi rajin. Ya, jadi ada perubahannya, ada perubahannya. Mau ditanggapi silakan. Nah, kalau mau ditanggapi, Ya, Bu. jadi kalau tidak ada lagi kita berikan aplausan dulu. Best ya semua ya. Ayo silakan duduk. Ya, anak-anakku, Ibu sudah mendengarkan hasil diskusi kalian, ya? Hasil diskusi kalian, dan kalian sudah menjelaskan gereja itu sudah kalian sebutkan. Ada yang mengatakan bangunan, ada yang mengatakan persekutuan, rumah ibadah, dan lain sebagainya ya. Ada juga yang menyatakan bahwa gereja itu adalah diri kita. Nah, di situ Ibu melihat bahwa materi tentang gereja itu ya sudah kalian pahami dengan baik ya, bahwa
gereja lebih kepada kita orangnya ya, kita lebih kepada kita orangnya. Lalu di pertanyaan berikutnya juga ya, pertanyaan berikutnya, penyebab sampai anak-anak itu malas datang ke gereja. Beberapa hal itu sudah dengarkan tadi yang kalian diskusikan ya. Nah, Ibu katakan bahwa yang pertama itu dikatakan pengaruh teknologi ya. Di kelompok 1 tadi ada dikatakan pengaruh teknologi yang luar biasa. Misalnya, kenapa? Mungkin karena, wah, saya masih main game, jadi dia tidak ke gereja. Atau mungkin faktor yang kita tadi seperti faktor malas bangun, aduh masih mau tidur. Nah, jadi harusnya kita punya inisiatif. Apapun yang menggoda kita, intinya ibadah dulu, ya kita ibadah dulu. Kalau kita sudah ibadah ya sudah, kita boleh pulang melakukan aktivitas yang lain, ya. Kemudian ada juga yang mengatakan tidak punya ini dan punya itu, ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau bertemu Tuhan, intinya kita sudah melakukan kebersihan diri, ya kan. Lalu kemudian tidak perlu mengatakan bahwa saya harus menggunakan yang wow baru saya ke gereja, karena Tuhan melihat kesederhanaan kita dalam beribadah. Kemudian yang poin ketiga, coba dibacakan soalnya lagi. Menurut kalian, apa tindakan-tindakan atau perubahan apa yang harus kamu lakukan agar anak muda Kristiani kembali rajin untuk datang beribadah di gereja? Nah, tadi sudah ada yang menjawab juga ya. Yang utama kita melakukan doa. Kita melakukan doa, artinya kita mendoakan teman kita yang malas. Supaya apa? Roh Kudus Tuhan bekerja. Roh Kudus Tuhan bekerja. Kemudian misalnya dalam hal ibadah ya, otomatis anak remaja juga rindu untuk dilibatkan dalam hal apa ya? Mungkin bermain musik, sebagai pembawa apa tadi? Persembahan. Kemudian apalagi tadi yang dilakukan di gereja itu? Memimpin apa tadi? Singer, ya, songli ya, seperti itu kan. Kalian kan di sini. Kemudian ada yang main keyboard. Ya, seperti banyak hal yang sudah kalian lakukan. Itu luar biasa diskusi kalian hari ini ya. Yang Ibu dengarkan, Ibu paham bahwa kalian ini rata-rata serius ya dalam mendiskusikan pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Seperti tadi kita sudah baca kitab suci ya, bahwa berubahlah oleh pembaruan budimu, ya itu. Karena tema kita tentang wujud karya Allah yang membawa perubahan. Luar biasa ya untuk hari ini. Terima kasih untuk kedua peserta yang sudah membawakan diskusinya. Lalu karena kalian hebat-hebat ya, Ibu memberikan 2 penghargaan. Ibu ada kasih pulpen ya, karena kalian sudah, tapi nanti ya, itu Ibu akan berikan ya. Lalu untuk hari ini Ibu ingatkan kembali bahwa materi ke depan yang akan kita lakukan adalah kelanjutan tentang rumah ibadah. Artinya apa sih yang kita lakukan dalam rumah ibadah ya, di selanjutnya atau di materi kita ya, apa yang akan kita lakukan misalnya dalam rumah ibadah itu, apa yang kita lakukan. Lalu Ibu harap ini kalian sudah lengkap ya, sudah mantap sekali. Ibu ucapkan terima kasih dan kita harus tetap semangat ya, jangan pernah berhenti untuk belajar. Jangan pernah berhenti untuk belajar ya, kalian harus semangat dan jangan pernah kendor semangat. Sayangnya Roni, Brian, Abel dan Evelyn. Nah, tidak ada lagi yang kalian mau tanyakan hari ini? Kalau tidak ada, kita nyanyi satu lagu, Aku Berubah, Sungguh Ku Berubah, ya. Kita nyanyikan satu lagu, dan setelah kita menyanyikan satu lagu, ditutup doa oleh siapa? Ronia. Nah, Roni, siap. Kita nyanyi dulu satu lagu. Aku berubah, sungguh ku berubah, 2, 3. Aku berubah, sungguh ku
yang ku kasihi, kini Yang lebih baik aku dapat. yang lebih baik aku dapat. Berubah. Sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Nah, kita berubah waktu kita serahkan semua kepada Tuhan. Silahkan Roni, kita dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah belajar Tuhan. Katakan Tuhan, kami bisa mengerti apa yang Tuhan kiranya Tuhan mengajarkan Tuhan. Tuhan, kami terima kasih kepada Tuhan karena sudah memberikan kami kepintaran dalam belajar hari ini. Terima kasih Tuhan karena semua yang Kau lakukan pada kami. Terima kasih Tuhan, haleluya. Amin. Amin. Ya silakan Roni dulu. Terima kasih sudah berdoa. Ya untuk pertemuan kita hari ini, Ibu ucapkan terima kasih. Tetap semangat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Shalom dan selamat siang. Shalom.